Halo semuanya, perkenalkan saya Agnes Natalia Selalai dari kelas Startup Film PC Pagi. Pada video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan modul mengenai Large Language Models atau LLM dan Natural Language Processing atau NLP. Nah, berdasarkan modul, tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat berinteraksi dengan model AI yang sudah dilatih sebelumnya melalui beberapa game seperti word prediction, text completion, dan AI storytelling. Nah, sebelum mulai, pada modul dijelaskan bahwa alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Google Colab, Python library seperti Transform, Hugging Face, dan Shopflow, NLTK, NumPy, dan tren LMS seperti GPT-2, BERT, atau T5. Nah, pada praktikum ini, model yang digunakan adalah GPT-2. Nah, langkah pertama saya membuka Google Colab dan membuat notebook baru. Setelah itu saya akan menjalankan kode instalasi dan input library seperti yang ada di modul. Nah, pada bagian ini, library yang digunakan adalah Transforms, Torch, dan NLTK. Jadi, library tersebut dibutuhkan agar modul bahasanya bisa dijalankan dan dipakai untuk memproses teks. Nah, setelah library berhasil diimport, langkah berikutnya adalah membuat model GPT-2 untuk text generation sesuai yang tertulis pada modul. Nah, di sini saya menggunakan auto token wizard untuk mengubah teks menjadi token dan auto model cost LM untuk membuat model GPT-2 yang nantinya akan menghasilkan teks. Selanjutnya saya akan masuk ke game pertama, yaitu predict the next word. Sesuai modul, cara mainnya ini adalah AI memberikan bagian awal kalimat, lalu mahasiswa menebak kata berikutnya. Setelah itu, AI akan menampilkan prediksi aslinya. Setiap tebakan benar mendapatkan 1 poin. Nah, berikut kode yang ditulis pada modul. Nah, pada bagian ini saya menjalankan kode prediksi kata. AI akan menerima kalimat awal, yaitu artificial intelligence is changed. Kemudian saya menebak kata berikutnya. Misalnya, the. Nah, setelah itu sistem menampilkan prediksi AI-nya ada. Nah, di sini betul. Jadi, jawaban ini kita bisa melihat bagaimana model bahasa memprediksi kata berdasarkan konteks kalimat sebelumnya. Selanjutnya, game kedua yaitu AI vs Human Storytelling. Nah, di sini menurut modul, mahasiswa memulai cerita dengan 1 kalimat pendek. Lalu AI-nya akan melanjutkan cerita tersebut. Mahasiswa juga bisa menambahkan kalimat lagi dan AI akan merespon kembali. Kita sama dulu. Nah, pada bagian ini saya masukkan awal kalimat cerita. Misalnya, one day, a student discovered bagian ini saya akan masukkan kalimat awal cerita, kemudian AI ini akan melanjutkan cerita tersebut secara otomatis. Nah, dia melanjutkan ceritanya. Nah, dari hasil yang ditampilkan dapat dilihat bahwa AI mampu menghasilkan lanjutan cerita berdasarkan input yang diberikan, meskipun terkadang hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Kita lanjut ke game ketiga, yaitu AI Personality Test. Di sini di modul dijelaskan bahwa AI akan menjawab seolah-olah menjadi karakter tertentu, misalnya pirate, wizard, atau robot. Lalu mahasiswa harus menebak personality yang dipilih AI.
Karena pada kode ini digunakan random choice, maka saya tambahkan lebih dulu input randomnya sebelum dijalankan agar tidak error saat praktik. Nah, pada game ini saya coba memberikan pertanyaan kepada AI, setelah ia akan menjawab dengan gaya bahasa karakter tertentu. What is your opinion about technology? Nah, di sini AI akan menjawab dengan gaya bahasa tertentu. Dari jawaban tersebut, saya tuh mencoba menebak apakah AI itu berperan sebagai apa. Z. Nah, di sini dia jawab salah. Nah, ini saya salah, harusnya saya jawab be-right, karena kan ahoy are. Harusnya saya jawabnya be-right, karena kan dia di sini harusnya ahoy. Nah, setelah mencoba ketiga game tersebut, modul menjelaskan bahwa ada beberapa konsep penting yang dipelajari, yaitu AI Word Prediction dan Language Modeling, AI Speech Filtering, dan AI Personality Emulation. Nah, melalui praktik ini, kita bisa mengamati bagaimana AI ini memprediksi kata berdasarkan konteks, menghasilkan cerita, serta menjadi gaya karakter tertentu. Modul ini juga disebutkan tantangannya, misalnya AI bisa memberikan respon yang tidak relevan, kadang kurang koheren, dan kadang gagal mempertahankan konteks percakapan atau cerita. Lalu perbaikannya bisa dilakukan dengan memperbaiki prompt, mengatur template, atau melatih AI dengan dataset yang lebih spesifik. Selanjutnya di sini saya akan memodifikasi game prediksi kata dengan menambahkan beberapa round dan sistem skor. Jadi setiap jawaban benar akan menambahkan poin dan di akhir akan ditampilkan total skornya. Saya coba jawab the. Salah. Nah, di sini dia akan muncul skornya hanya 1 karena yang benar itu hanya 1. Saya akan coba buat game alternatif yang tebak-tebakan ini. Nah, di bagian ini saya membuat game alternatif tebak-tebakan. Jadi ini akan memberikan pertanyaan. Speak without a word and here's what am I? Jadi sini ia akan memberikan pertanyaan, saya akan mencoba menjawabnya. Ini menunjukkan bahwa ini juga bisa digunakan untuk membuat permainan interaktif. Iko benar. Jadi dia benar. Lalu di sini itu menunjukkan bahwa yang ini juga bisa digunakan untuk membuat permainan interaktif. Selanjutnya kita buat alternatif game. Kita membuat alternatif game pantun AI di sini. Nah, di sini saya akan mencoba membuat pantun bersama AI. Jadi saya akan menulis satu baris, lalu ia akan melanjutkan. Pergi ke pasar membeli ikan. Pergi ke pasar membeli ikan. Saya mencoba membuat pantun atau teks. Nah, di sini IA-nya itu nunjukin bahwa
AI itu dapat digunakan untuk aktivitas seperti pantun, research AI personality models. Berdasarkan pengamatan, model AI seperti GPT-2, GPT-3, dan GPT itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam meniru personality-nya. Kalau GPT-2 masih cukup sederhana dan terkadang kurang konsisten, sedangkan model yang lebih baru seperti GPT-3 dan GPT lebih mampu menjaga konteks dan menghasilkan respon yang lebih natural. Nah, selain itu, AI personality juga dapat dimanfaatkan dalam storytelling, game, dan role-playing untuk menciptakan faksi yang lebih menarik dan realistik. Nah, pada bagian akar modul ini ada contoh penggunaan model bahasa Indonesia untuk generate teks berbahasa Indonesia. Nah, pada bagian ini saya menjalankan model bahasa Indonesia untuk menghasilkan teks dari prompt yang sudah diberikan. Nah, dari hasil outputnya kita bisa lihat bahwa konsep LLM dan NLP juga dapat diterapkan dalam bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Inggris. Nah, dari praktikum ini, saya memahami bahwa Large Language Models dan Natural Language Processing dapat digunakan untuk berbagai aktivitas interaktif seperti memprediksi kata, membuat cerita, dan menyesuaikan gaya bahasa AI-nya. Nah, saya juga memahami bahwa kualitas hasil AI ini dipengaruhi oleh model yang digunakan, konteks input, dan cara penyusunan prompt-nya. Jadi, praktikum ini membantu saya memahami konsep LLM-nya dan NLP secara lebih nyata melalui percobaan langsung. Sekian dari saya, terima kasih.